Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah di sini merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Untuk apa? Itu untuk tujuan keamanan. Wadiah. Wadiah di sini, wadiah adalah akad penitipan yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan dana yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, dan juga lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pemilik barang, dan hal-hal yang dianggap penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surah An-Nisa ayat 58, yang mana terusan dari penjelasan wadiah di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 58. Di sini tafsirnya, yang artinya tafsir dari ayat tersebut yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah. Artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang atau kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun ketika Ali radhiyallahu anhu hendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah al-Hajabi, penjaganya secara paksa. Yakni ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Utsman ketika itu tidak mau memberikannya. Lalu katanya, seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah, tentulah saya tidak akan menghalanginya. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya. Saya bersabda, terimalah ini untuk selama-lamanya, tiada putus-putusnya. Utsman merasa heran atas hal itu, lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Utsman pun masuk Islam lah. Dan ketika akan meninggal, kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah, lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus, tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya. Dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka Allah merintahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali. Pada ni'imah didegamkan mim kepada amma, yakni nakiroh mausufah, artinya ni'ma syai'an atau sesuatu yang amat baik, atau nasihat yang diberikannya kepadamu, yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar akan semua perkataan, lagi Maha melihat segala perbuatan. Di sini tafsir dari surah An-Nisa ayat 58. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk menerangkan tafsir ringkas dari Kemenak. Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan. Maka sekarang Al-Quran mengajarkan suatu tuntunan hidup, yakni tentang amanah. Sungguh Allah yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih, hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh Allah adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya biar teman saya yang menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tafsir tahlili dari Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dalam ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian amanat dalam ayat ini ialah sesuatu yang diberikan atau dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dalam hal ini sangat luas artinya, meliputi yang pertama amanat Allah kepada hambanya, kemudian yang kedua ada amanat seseorang kepada sesama, kemudian yang ketiga ada amanat kepada dirinya sendiri. Amanat Allah kepada hambanya meliputi dengan melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua ada amanat seseorang kepada sesama, seperti contoh ketika kita dititipkan barang, ketika kita mengembalikannya tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam hal ini juga termasuk keadilan, di mana keadilan ini meliputi yang pertama, sifat adil dari penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun, dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarganya sendiri. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Kemudian yang kedua, sifat adil ulama, orang yang berilmu kepada orang yang awam, dengan memberikan pendidikan yang baik atau menganjurkan kepada mereka usaha-usaha yang halal dan memberikan nasihat-nasihat untuk memberikan atau menambahkan kuat iman mereka. Kemudian yang ketiga, di sini ada sifat adil dari seorang suami terhadap istri, ataupun sebaliknya. Implementasi dari hal ini bisa dengan cara melaksanakan kewajiban mereka masing-masing dan tidak membeberkan rahasia pihak yang lain. Dan yang terakhir di sini ada amanat terhadap diri sendiri. Implementasinya yaitu dengan menjaga diri dari hal-hal yang merugikan terhadap diri sendiri. Mungkin hanya ini dari saya, dilanjut untuk pembahasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wadi'ah. Syarat-syarat wadi'ah itu ada 3. Yang pertama, orang yang berakad, yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat dalam kurung tidak gila. Di antaranya beliau berakal serta kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Dalam mazhab Hanafi, beliau dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad. Jadi anak kecil melakukan akad wadi'ah dengan syarat diizinkan oleh walinya. Dan yang kedua itu barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu ada 2. Benda yang dititipkan, yang pertama benda yang dititipkan. Disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama Ahnafiyah. Dan yang kedua Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang punya nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah. Dan yang ketiga itu siwat atau akad. Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan, yaitu bisa disebut dengan mudi, dan orang yang diberi titipan yaitu wadi. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun wadi'ah. Rukun merupakan hal yang harus dilaksanakan agar suatu perbuatan sah. Secara hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan ataupun lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan. Rukun wadi'ah menurut Hanafiyah hanya 1, yaitu sigat. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah itu ada 3. 1. Mudi atau penitipan, atau orang yang menitipkan barang. Menurut jumhur ulama, syarat mudi adalah berakal, baligh dan berhak penuh atas hartanya. Jika anak kecil atau orang gila menitipkan barang tanpa izin walinya, akad wadi'ah dianggap tidak sah.
2. Mudda atau penerima titipan atau orang yang menerima titipan barang. Syarat mudda sama dengan syarat mudi, yaitu berakal, baligh dan berhak penuh untuk melakukan akad. 3. Sigat. Sigat adalah ucapan serah terima atau ijab dan qabul antara penitip dan penerima titipan yang jelas menunjukkan maksud untuk titipan. Sebagian ulama menganggapnya sebagai syarat sah, bukan rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis akad wadiah. Wadiah di sini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama wadiah yad amanah, yang kedua wadiah yad damamah. Yang pertama wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah di sini barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerimaan titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Yang kedua, wadiah yad damamah. Wadiah yad damamah di sini titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari pengguna atas suatu barang, seperti resiko kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Yaitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.